21 kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ini masih pagi. Selamat pagi adik-adik semua. Terima kasih sebelumnya sudah ikut bergabung dalam pembelajaran PSRB NTB, yang dimana PSRB ini difasilitasi kegiatannya oleh LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebelum memulai kegiatan belajar pada sesi kedua ini, mari kita sama-sama berdoa agar apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita, ibu guru kita, semuanya bisa bermanfaat buat kita semua. Kita amalkan ilmunya dan semuanya bernilai ibadah tentunya. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Ya. Kegiatan hari ini, kegiatan belajar hari ini akan dipandu oleh Ibu Guru Dian Susanti SPD. Ibu Guru Dian, guru yang aktif mengajar sekarang di SMPN 8 Mataram untuk mata pelajaran IPA. Kalau adik-adik ingin menyapa Bu Guru Dian dari FB, bisa dicari di Dian Susanti. Kalau di Instagram namanya uminajwa.ai, atau bisa ditelepon di nomor 08785635937773. Itu sedikit perkenalan untuk pemateri hari ini. Nanti lebih jelasnya boleh ditanyakan kepada pemateri. Hari ini materi kita tentang cahaya, Bu Guru ya? Ya, betul, cahaya. Cahaya. Adik-adik siapkan alat tulisnya, materinya akan sangat menarik. Sebetulnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Selama penjabaran materi, audionya akan di-off. Nanti kalau mau bertanya boleh lambaikan tangan atau di kolom chat. Itu saja aturan sederhananya. Dipersilahkan kepada Ibu Guru Dian untuk waktunya menyampaikan materi. Oke, terima kasih Pak Herudin yang telah mengawali pembukaan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar materi cahaya di kelas 8. Oke, sebelum kita mengetahuinya, kita harus tahu dulu kompetensi dasar. Hari ini KD ini yang akan kita pelajari adalah KD 3.11, mendeskripsikan sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan, serta ya. Yang di share screen-nya Bu Guru ini cuma apa? Yang tampil itu cuma folder itu, yang slide-nya belum tampil. Astaga, belum kelihatan ya? Iya. Coba sebentar. Mungkin di setting dari screen-nya saja. Belum. Ini udah kelihatan ini? Kelihatan pada RB tanggal sekian. Yang foldernya kelihatan. Nah, ini sudah. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, sip. Ulang lagi berarti. Ya, ulang lagi. Kita akan belajar materi cahaya untuk kelas 8 di semester 2. KD hari ini adalah KD 3.11, itu mendeskripsikan sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan, serta aplikasinya untuk menjelaskan penglihatan manusia dan prinsip kerja alat optik. Nah, sebelum kita lanjut, kita hanya mendengarkan tentang materi sifat-sifat cahaya dan pembentukan bayangan. Untuk selanjutnya nanti ada di sesi kedua ya. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Hari ini akan kita, supaya kita tahu apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Ini yang pertama adalah menjelaskan sifat-sifat cahaya, kemudian
kemudian pembentukan bayangan pada cermin datar dan cermin lengkung, kemudian menghitung banyaknya bayangan yang dibentuk oleh dua cermin bersudut. Yang keempat adalah menggambar pembentukan bayangan pada cermin datar. Dan yang kelima adalah menggambar pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Nah, yang pertama adalah sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya antara lain dipantulkan. Siapa di antara kalian yang tidak suka bercermin? Pasti senang kan? Nah, pada saat bercermin, maka bayangan kita akan terlihat di cermin. Ini adalah salah satu dari sifat cahaya, yaitu dipantulkan. Kemudian yang kedua, kita lihat ada seseorang yang membawa senter, kemudian menyenter jalan yang gelap. Kalau kita lihat dari arah rambatnya, ini cahaya terlihat seperti merambat lurus. Oke, dapatkannya contohnya ya. Kemudian yang kedua, dibiaskan. Nama lainnya adalah refraksi. Ini biasanya suka ada teka-teki. Bagaimana cara kita mematahkan pensil atau pulpen tanpa kita memegang pensil tersebut. Nah, seperti inilah caranya ya, yaitu dengan memasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Jadi kalau kita lihat, ternyata pada saat memasukkan pensil ke dalam air dan ditaruh dalam wadah gelas, kelihatan pensilnya seperti patah. Nah, sifat cahaya ini namanya pembiasan. Kemudian ada namanya dispersi atau diuraikan. Ini kalau di rumah nama lainnya adalah pelangi. Jadi pada saat hujan pasti pelangi itu akan terbentuk. Nah, pelangi ini sebenarnya awalnya warnanya putih. Kenapa dia menjadi berwarna-warni? Karena dia diuraikan menjadi beberapa warna. Merah, hijau, kuning, biru, abu-abu, ungu, dan seterusnya. Selanjutnya adalah sifat-sifat cahayanya adalah menembus benda bening. Kalau kalian lihat penampakan dari ikan ini ikan ini terlihat ya dari luar karena di dalamnya ini ada air. Air itu adalah benda bening yang sifatnya bisa ditembus oleh cahaya. Kemudian ada yang selanjutnya, cahaya bisa merambat dalam ruang hampa. Dibuktikan dengan apa? Nih, sinar matahari yang kita terima selama ini itu langsung ya, langsung tanpa ada perantara. Dia bisa langsung menembus dari luar angkasa menuju ke bumi. Dan kecepatannya adalah 3 kali 10⁸ meter per detik. Itu tadi adalah sifat-sifat cahaya. Kita berlanjut ke pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya ini terbagi menjadi 2. Ada pemantulan baur atau difus istilahnya, dan pemantulan teratur. Pemantulan baur adalah pemantulan cahaya yang tidak teratur disebabkan cahaya jatuh pada benda yang permukaannya kasar. Ya. Jadi kalau ada cahaya yang jatuh di tempat yang tidak rata, dia akan mengalami yang namanya pemantulan baur atau difus. Ini contohnya di halaman sekolah, halaman rumah, jadi tidak terlihat seperti menyilaukan. Kemudian selanjutnya adalah pemantulan teratur, adalah pemantulan cahaya yang teratur disebabkan cahaya jatuh pada benda yang permukaannya sangat halus. Contoh, yang suka usil nih, cermin yang kalian suka pakai untuk bercermin itu kadang pada saat jam olahraga, kalau ada sinar matahari yang lebih sedikit ini, sukanya dipakai untuk memantulkan kembali ke teman-temannya.
Sehingga teman-temannya itu kadang merasa silau, ini siapa yang suka jahil, biasanya begitu. Nah, kenapa dia bisa silau? Karena sinar matahari tadi yang memancar tadi ditangkap oleh cermin datar. Karena permukaan cermin datar itu halus dan licin, jadi dia akan memantulkan secara teratur. Artinya dia akan memantulkan kembali sama seperti posisi ketika dia menerima cahaya. Jelas ya? Ini untuk pemantulan cahaya. Nah, sekarang kita berlanjut ke pembentukan bayangan. Pada cermin datar ini, pembentukan bayangannya, kita lihat, di posisi ada orangnya cermin. Nah, kalau kita lihat, yang pertama, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya. Kenapa dikatakan maya? Karena bayangannya berada di dalam cermin. Kalau di depan cermin namanya nyata. Jelas ya? Kemudian yang kedua, memiliki tinggi dan ukuran yang sama dengan objek. Maksudnya begini, kalau tinggi kita 160 cm, maka di dalam cermin ini ukurannya sama persis dengan tinggi kita. Jadi tidak mungkin kalau tinggi kita 120 cm, tiba-tiba di dalam cermin menjadi 180 cm. Tidak mungkin ya. Oke, lanjut. Tegak. Tegak artinya pada saat posisi kita bercermin, bayangan kita itu kepalanya tidak berada pada posisi di bawah kalau bayangan. Itu artinya tegak. Bayangan kita masih posisinya sama pada saat kita bercermin. Kepala kita berada di atas, maka bayangan kita juga berada di atas. Kaki kita berada di bawah, kemudian bayangan kita berada juga di bawah. Jelas ya? Itu artinya tegak. Nah, di dalam cermin datar ini sifatnya berkebalikan. Berkebalikan artinya bahwa benda posisi kanan pada cermin, kalau di dalam cermin itu bayangannya menjadi posisi berkebalikan. Dia akan kebalikan. Kalau kita pada saat bercermin posisi kanan, maka di dalam cermin bayangannya menjadi posisi kiri dan seterusnya. Tolong ya yang masih terdengar suaranya dikecilkan karena ini akan terdengar sampai di sini. Sebentar dulu, sebentar ya. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya ini diselidiki oleh Willard Snellius pada tahun 1591 sampai 1626. Nah, hukum pemantulan cahaya ini berbunyi, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal selalu terletak pada satu bidang pantul. Sedangkan sudut datang sama dengan sudut mantul. Kalau kita tuliskan seperti ini maksudnya seperti ini ya. Ada sudut, kita buat dulu bidang pantulnya. Seperti ini. Kemudian ada sinar datang. Sinar itu beda dengan beda dengan cahaya. Kalau cahaya itu banyak sinar, kalau sinar satu saja. Kemudian sinar datang mengenai bidang pantul akan dipantulkan sama. Nah, ini maksudnya. Oke. Nah, di tengah-tengah dari sinar datang dan sinar pantul ini namanya garis normal. Seolah-olah ada. Ini hanya untuk memposisikan bahwa dua buah sinar yang ada di gambar ini artinya seimbang. Jadi itu maksudnya sinar datang
Kemudian sinar pantul dan garis normal itu terletak pada satu bidang pantul. Sudut datang, ini sudut datangnya akan sama besar dengan sudut pantulnya. Oke, nah jelas ya. Dari gambar ini kita bisa tahu ketika pada saat kalian bercermin, nih ada sinar yang datang. Oke, sebentar. Ada sinar yang datang, ada dari dua arah. Dari atas kepala dan dari bawah. Ketika dari atas kepala, sinar datang. Dia akan mematuhi hukum pemantulan cahaya. Kena bidang pantul, maka dia akan terpantul ke daerah mata. Kemudian sinar yang datang dari kaki. Sinar datang ke bidang pantul, kemudian akan dipantulkan ke mata. Nah, perpanjangan dari sinar pantul tadi, yang ini sinar pantulnya, kalau dipanjangkan, inilah proyeksi bayangannya. Ini juga hasil dari proyeksi, mana dia? Ini dari pantulan ya, ini proyeksi dari bayangannya. Nah, sepertilah digambarkan. Jadi kenapa kalau di cermin datar itu, kalau bendanya berada pada posisi ini, maka bayangannya juga berada pada posisi yang sama. Oke, itu tentang hukum pemantulan cahaya. Oke, sekarang selanjutnya adalah bagaimana misalnya seperti yang kalian lihat di film-film, kenapa sepertinya banyak prajurit, banyak pasukan yang ada. Sebenarnya itu teknik dari sutradara menggunakan dua cermin datar. Jadi dua cermin datar itu dibuat seperti sudut tertentu sehingga dia kelihatan banyak jadinya. Contoh seperti ini ya. Ini sebenarnya satu bendanya. Tapi karena ada dua cermin datar yang dibuat seperti ini, dibentuk seperti ini, sudut tertentu, maka bayangannya kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 bayangannya. Kenapa bisa seperti ini? Ini bisa dijelaskan dari rumus N sama dengan 360 derajat dibagi dengan sudut yang diketahui dikurangi 1. Contoh, misalnya kita seperti ini. Misalnya sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Oh ya, kita lihat. Oke, sebentar. Ada soal tidak ya? Coba kita lihat ke halaman berikutnya. Oke, ada soalnya. Ingat ya tadi ya, jika ada dua buah ini cermin, ingin kita ketahui bayangannya membentuk berapa bayangan, itu menggunakan rumus N sama dengan 360 derajat dibagi sudutnya dikurangi 1. Oke, kita lihat. Soalnya misalnya seperti ini. Oke, ada sebuah benda diletakkan di antara dua buah cermin datar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sudut sebesar 60 derajat satu sama lainnya. Berapakah jumlah bayangan benda yang terbentuk? Itu 60 derajat dibagikan sudutnya itu dikurangi 1. Oke. Ini sudut sudah kita ketahui tadi. Sudutnya berapa? 60 derajat. Tinggal kita masukkan. 360 derajat dibagi dengan sudutnya tadi berapa? 60. Oke. Dikurangi dengan 1.
36 dibagi dengan 6. Hasilnya 6. Berarti 6 dikurangi dengan 1. Sama dengan 5. Nah, dari sana asalnya. Jadi kalau ada dua buah cermin datar yang disusun membentuk sudut tertentu, jumlah bayangan yang terbentuk adalah 50. Jumlah bayangan yang terbentuk adalah 5 bayangan. Bayangkan kalau dibentuk sudutnya 10 derajat, berapa bayangan yang akan terbentuk? 45 dan seterusnya. Kalian bisa coba nanti di rumah. Oke, itu tentang cermin datar. Kita lanjut ke cermin cekung. Cermin cekung itu ada 2. Ada namanya cermin, cermin lengkung itu ada 2. Ada namanya cermin cekung, ada namanya cermin cembung. Sekarang kita pelajari cermin cekung terlebih dahulu. Cermin cekung artinya cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Ingat-ingat ya, kalau cekung melengkung ke dalam dan dapat memantulkan cahaya. Itu sifat cermin cekung yang pertama. Kemudian cermin cekung itu bersifat konvergen. Apa itu konvergen? Artinya dia mengumpulkan cahaya atau sinar. Dari mana kita tahu? Karena ini sudah diteliti ya, anak-anak ya. Jadi sifat cermin cekung itu seperti itu. Nah, alat-alat apa saja di kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip cermin cekung itu ada di senter. Kemudian lampu mobil, kemudian lampu untuk konser, ada mercusuar, dan ada satelit. Ini sifatnya dia mengumpulkan gelombang cahaya, gelombang bumi, dan seterusnya. Oke, kemudian kita ke bagian cermin-cermin cekung. Ada namanya ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Oke, kalau kita gambarkan itu seperti ini. Kita buat garis lurus, ini namanya sumbu utama. Kemudian cerminnya dibuat melengkung sedikit. Oke, kelihatan enggak ya? Atau di atas saja saya? Jelaskan dulu. Oke. Kita mulai. Ini namanya sumbu utama. Kita buat dulu. Ini untuk menggambar sumbu utama. Kemudian kita buat cerminnya sedikit seperti ini. Ya, oke. Nah, kalau pada saat kita menggambar, kita harus pastikan ini jarak antara titik yang ini namanya titik O. Titik O itu adalah titik potong permukaan cermin dan sumbu utama. Kemudian ada titik F. Titik F itu adalah titik fokus. Artinya titik di mana cahaya yang dipantulkan oleh cermin itu terkumpul. Dan yang terakhir ada namanya titik pusat kelengkungan. Bisa juga ditulis dengan huruf P, tergantung. Kadang huruf M, kadang huruf P, sama artinya. Nah, ini bagian-bagian dari cermin cekung. Dari titik O ke titik F, ini namanya ruang 1. Dari titik F ke titik M namanya ruang 2. Dari titik M dan seterusnya namanya ruang 3. Nah, yang ke belakang ini namanya belakang. Ini depan ya, posisi depan. Di depan cermin ini, ruang 1, ruang 2, ruang 3. Kalau yang ini berarti artinya di belakang. Oke, di belakang. Aduh, keren sekali tulisannya ini. Back atau belakang. Jelas ya, ini ruang 1 dari titik O ke titik F ruang 1, F ke M ruang 2, M ke seterusnya ruang 3, di sini namanya ruang 4. Untuk apa ini anak-anak? Ini untuk supaya kalian tahu
ruangan-ruangan yang ada di cermin cekung. Ini nanti fungsinya untuk menggambar. Yang penting kita tahu dulu. Oke, jelas ya. Oke, selanjutnya. Jadi kalau fokus itu jaraknya adalah setengah dari titik pusat kelengkungan. Jadi titik pusat kelengkungan ini paling jauh, tidak mungkin melebihi dari fokus. Kemudian ada lagi, ruangannya sudah jelas. Lanjut. Nah, ini dia kuncinya. Jadi untuk menggambar pembentukan bayangan pada cermin cekung dibutuhkan 3 sinar istimewa. Yang pertama adalah sinar datang. Bisa pakai tanda panah ini biar tahu. Sinar datang, ini ada sinar datang. Kita kasih tanda panah supaya tahu. Ketika menyentuh yang namanya cermin, akan dipantulkan melalui titik fokus. Oke, ini sinar datang yang pertama. Sinar datang yang kedua. Sinar istimewa yang kedua. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang terakhir adalah sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik juga. Jadi ini ada sinar datang menuju ke cermin. Nah, tanda panahnya. Kemudian dia akan dipantulkan melalui titik juga. Oke. Jadi sama, cuman arah tanda panahnya saja yang berbeda. Jadi, ketiga sinar istimewa ini dibutuhkan untuk menggambar bayangan. Maksudnya begini, pada saat kita melihat bayangan kita di cermin datar maupun cermin cekung, cembung, itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Jadi harus dilukiskan dengan gambar, supaya kita tahu, oh ternyata kejadiannya itu seperti ini. Jadi jangan nebak-nebak. Oke, lanjut. Oke, nah ini fungsinya yang tadi. Bagaimana kalau benda di ruang 1? Kita tulis gambar dulu. Ini gambarnya harus lurus ya. Dan jaraknya, ingat, jaraknya itu harus sama supaya gambarnya bagus. Kita buat sumbu utamanya dulu. Ini dia sumbu utama. Jangan lupa cerminnya. Set. Ingat ya, jaraknya harus sama antara ini dengan yang ini. Kalau ini 1 cm, ini juga ke sini juga harus 1 cm. Biar gambarnya pas. Katanya benda berada di ruang 1. Yang mana ruang 1? Ini tadi titik O, di sini F, di sini M. Di sini namanya ruang 1 ya. Kita gambar. Sinar istimewa ada 2, ada 3, harus hafal. Nah, patokan kalian membuat, melukiskan bayangan ini. Jadi yang dipakai adalah hanya 2 sinar istimewa saja, tidak 3-3-nya. Yang kita pakai berarti sinar istimewa yang pertama. Coba, sinar datang. Sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang pertama, yang kedua. Coba kita lihat. Yang kedua apa bunyinya yang kedua? Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus. Akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Itu yang sinar istimewa yang kedua. Sekarang sinar istimewa yang ketiga.
Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik itu juga. Sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik itu juga. Nah, ribet kan gambarnya? Nah, ada patokannya supaya kita tahu bayangannya di ruang berapa. Dengan rumus N benda. Ini deh ya, yang ini. Dari mana dia? Ini rumusnya nih. N benda ditambah N bayangan sama dengan 5. Bendanya ada di ruang berapa? Benda ada di ruang berapa tadi? Benda berada di ruang 1. Bayangan di ruang berapa? Kita tulis dia dengan N aja. Oke, nah sama dengan 5. Tadi benda di ruang 1, bayangannya di ruang berapa? Ini kan yang dicari, yang ditanyakan. Sehingga N sama dengan 5. Ini kan positif yang satunya, pindah ruas jadi negatif. Dikurangi 1. Hasilnya berapa? 4. Nah, kalau 4 berarti bayangan harus berada di sini. Kalau bayangan harus berada di sini, maka tidak menggunakan sinar istimewa yang kedua. Alasannya kenapa? Karena sinar istimewa yang kedua ini untuk pembentukan bayangan di depan cermin. Oke, jelas ya. Jadi tinggal kita hapus yang kedua. Oke, sudah kelihatan. Nah, dari sini perpanjangan sinar pantulnya tadi dipanjangkan. Ya. Nah, itu untuk mengecek. Ini sinar pantul yang kedua, ini dipanjangkan. Panjangkan ya. Oke. Nah, perpotongan garis inilah yang membuat terbentuk bayangan. Inilah bayangannya. Sehingga sifat bayangannya yang pertama kita lihat dari hasilnya. Dari sini kita bisa tahu sifatnya. Itu cara mengecek gambar kalian ya. Berarti gambar berada di ruang 4. Ini hasilnya. Sifat yang pertama, benda kita lihat di depan cermin. Di depan tadi apa artinya? Ya, betul, nyata. Kalau di belakang artinya maya. Jadi sifat yang pertama adalah maya. Oke. Yang kedua, kita lihat ukurannya. Ukurannya tadi seperti ini kecilnya. Bayangannya sebesar ini. Nah, kalau lebih besar dari ukuran semula, berarti sifat yang kedua adalah diperbesar. Kayaknya aja tulisannya. Diperbesar. Oke, sip. Terakhir, sifat bayangan yang dihasilkan. Tadi sudah pertama maya karena di belakang cermin, kemudian diperbesar karena ukurannya lebih besar dari benda. Dan yang terakhir, tanda panahnya ini posisinya di atas.
Ternyata bayangannya sama, tanda panahnya posisinya juga di atas, berarti sama. Nah, kalau dia sama, sifatnya dikatakan tegak. Jelas ya. Nah, sip. Ini dari penjelasan kalau benda berada di ruang satu. Bagaimana kalau benda berada di ruang 2? Nih yang dipakai ya, sinar istimewa 1 dan 2. 3 tidak dipakai karena benda berada pada posisi sebelum titik pusat kelengkungan. Oke. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Lihat tanda panahnya. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, hasil bayangannya ini yang pertama adalah, lihat dia. Kalau di depan cermin berarti nyata. Ingat ya, kalau di depan cermin berarti nyata. Kemudian sifat yang kedua, dia berada pada posisi bagaimana? Awalnya tanda panahnya di atas, kemudian ternyata di bawah. Ya, betul. Berarti posisinya terbalik. Oke. Terbalik. Yang terakhir, kita lihat bendanya ukurannya seperti ini. Ternyata bayangannya lebih besar. Nah, berarti apa sifatnya yang kedua? Ya, diperbesar. Berarti diperbesar. Aduh, tulisannya ini kalau pakai tab ini pasti keren. Diperbesar. Waduh. Ya kira-kira seperti itulah. Bisa dibaca nih anak-anak nih, adik-adik semua. Dan seterusnya itu adalah contoh pembentukan bayangan pada cermin. Selanjutnya cermin lengkung yang kedua namanya adalah cermin cembung. Cermin cembung ini seperti ini contohnya. Ini biasanya kalau di Senggigi nih, di pengkolan-pengkolan suka ditaruh. Pengkolan tanjakan turun tajam. Suka ditaruh nih di situ ya. Atau di motor, ada spion. Spion itu gunanya untuk dilihat ya, bukan untuk gaya-gayaan. Kemudian ada di spion mobil juga. Apa sih cermin cembung? Jadi cermin cembung itu adalah cermin yang bagian luarnya mengkilap dan memantulkan cahaya. Ingat, kalau cermin cembung tadi divergen. Apa artinya divergen? Itu artinya menyebarkan sinar-sinar. Apa sih yang dihasilkan pada cermin cembung ini bayangannya? Yang pertama, maya. Ingat, maya berarti di belakang cermin. Kedua, tegak dan diperkecil. Ini alasan ya kenapa cermin cembung itu dipergunakan untuk kaca spion, motor, atau mobil. Karena bayangan benda
pada kaca spion menjadi lebih kecil dari benda sebenarnya, sehingga daerah pandang ke belakang kendaraan menjadi lebih luas. Oke, bagian-bagian cermin cembung. Kalau cermin cekung tadi, kalau di depan cermin, ruang 1, 2, dan 3, ini cermin cembung kebalikan. Cermin cembungnya itu ruang 4-nya depannya, ruang 1, 2, 3-nya menjadi ruang di belakang cermin. Sehingga ingat, hasil bayangannya pasti maya, karena bendanya berada di depan, bayangannya di belakang. Pembentukan bayangan pada cermin cembung ini menggunakan 3 sinar istimewa. Yang pertama namanya adalah sinar datang. Sejajar sumbu utama, sejajar yang ini namanya ya sumbu utama, sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Nih ada perpantulan, seolah-olah dari titik fokus. Kemudian sinar datang yang sinar istimewa yang kedua. Sinar datang yang seolah-olah menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang terakhir, sinar datang seolah-olah menuju titik pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik itu juga. Oke, seperti ini ya pembentukan bayangannya. Kenapa dikatakan? Karena ini sama kayak tadi, benda berada pada ruang 4. Sebentar. Benda tadi berada pada ruang 4. Ini ruang 4. Kemudian antara titik O dan titik F ini namanya ruang 1. F dengan M ini namanya ruang 2. M dan seterusnya adalah ruang 3. Berdasarkan rumus benda, rumus ini N benda plus N bayangan sama dengan 5. Ditemukanlah ternyata bayangannya di ruang 1. Oke, sehingga sifatnya adalah pertama, maya, nih karena di belakang cermin. Tegak karena posisinya sama seperti benda dan diperkecil. Tadi bendanya setinggi ini, bayangannya menjadi sekecil ini. Itu maksudnya diperkecil. Jelas ya? Rumus pembentukan bayangan. Oke. Ada rumusnya ini, 1/F sama dengan 1/SI ditambah 1/S0. Ini rumusnya. Atau F itu bisa diganti dengan 2/R karena fokus itu sama dengan setengah dari jari-jari. Kemudian untuk mencari tinggi bayangan dan jarak bayangan, bisa menggunakan rumus perbesaran. Ada 2 rumusnya. Ini harus dihafal. Ini untuk materi cahaya. SI adalah jarak bayangan. SO adalah jarak benda ke cermin. F adalah titik fokus. M adalah perbesaran. HI adalah tinggi bayangan. HO adalah tinggi benda. Oke, contoh soal. Benda setinggi 6 cm berada di depan cermin cekung yang memiliki titik fokus sebesar 15 cm. Bila jarak benda ke cermin 20 cm, maka tentukanlah 3. Jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Oke, jarak bayangan pakai rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/SI. Ini bagi yang susah untuk menyamakan penyebut, Ibu kasih rumus cepatnya. F sama dengan sosi. 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 Ini per sosi. Kalau di bawahnya kita tambah
Kalau di atasnya dikalikan. Ini rumus cepatnya ini. Nah, yang dicari ini apa? Ternyata yang dicari SI-nya. Kita balik, berarti S. Nah, tinggal kita tentukan sisanya. S. SI kita cari, berarti tinggal sisa F. Dan SO. Tinggal masukkan saja. SO kali F. Oke, sebentar. SO dikali dengan F, tetap dikali di atasnya ya, per. Nah, di bawahnya bedanya. Kalau ingin menyamakan penyebut ini, SO dikurangi dengan F. Oke. F tadi nilainya berapa? 15 ya. Tinggal masukkan. Waduh, keren sekali ini tulisannya nih. SO tadi 20. Oke. F berapa? 15. Oke. Per. Tinggal dimasukin di bawah. Ini kalau di atas dikali ya. Kalau di bawah dibagi. Kalau di bawah dikurangi, maaf. Kurangi 15. Oke. Sehingga 2 kali 15 berarti 30. Tambah nolnya 1, 300. Oke. 20 dikurangi 15, 5. 300 bagi 5 berapa? cm. Nah, ini cara yang kedua, bisa dipakai untuk yang malas menyamakan penyebut atau yang kurang paham cara menyamakan penyebut. Tapi kalau misalnya kalian bisa menyamakan penyebut, nggak apa-apa, langsung saja seperti ini, 1/15 sama dengan 1/20 ditambah 1 S aksen. Tinggal posisinya dipindahkan 1 S aksennya, fokusnya ke depan. Ini 15 penyebutnya dengan 20. Disamain penyebutnya menjadi sama-sama 60. Ketemulah hasilnya seperti ini. Sama saja. Jadi kalian bisa memakai rumus yang ini, bisa juga memakai rumus yang di sebelah. Yang mana menurut kalian gampang. Jelas ya untuk mencari jarak bayangan. Jadi bayangan benda akan berada 60 cm di depan cermin. Nah, lanjut. Ketika kita masukkan ke perbesaran bayangannya. Rumus yang kita gunakan adalah SI per S0. Oke. SI-nya berapa tadi ketemunya? 60. Tinggal masukkan. 60, kemudian S0-nya berapa tadi? 20. 6 bagi 2, berapa 6 bagi 2? Ini sama dengan 3. Oke, jadi perbesaran bayangannya menjadi 3 kali lebih besar dari semula. Itu maksudnya. Kenapa ada tanda seperti garis kiri kanan? Ini tanda mutlak. Kalau misalnya nilainya negatif, tetap hasil perbesaran bayangannya itu akan bernilai positif. Oke, selanjutnya tinggi bayangan. Oke, tinggi bayangan itu sama rumusnya tadi. M sama dengan HI per HO. HI-nya berapa? Kita belum tahu. HO-nya sudah diketahui. M-nya tadi sudah kita ketahui. Berapa M-nya? Kita cek dulu ke sebelah. Nah, M-nya kan sudah ketemu 3. Tinggal dimasukkan. 3 sama dengan HI yang dicari. HO-nya berapa? HO itu tinggi benda. Tinggi benda
tadi berapa tinggi benda? Ups, maaf. Tinggi benda berapa tadi tinggi benda? Kita lihat ya keterangannya dulu. Oke, kita lihat tinggi benda berapa. Di soal, nah ini dia. Tinggi benda. Tinggi benda 6 cm. Oke, kita masukkan. Tinggi bendanya 6. Nah, sehingga ini menjadi yang 6 bergeser ke sebelah. Oke, jadi ini kan pembagian. Kalau pindah ruas jadi perkalian 3 kali 6 itu akan sama dengan HI. Nah, 3 kali 6 berapa? Jelas ya, 18. Ini dia jawabannya. Oke, seperti itu penjelasannya. Selanjutnya adalah sifat bayangan. Karena berada di depan cermin, ingat sifat bayangannya adalah nyata. Kemudian tadi pasti terbalik. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, kita ketemukan tinggi benda ternyata tadi tinggi bendanya kan 6 cm. Terus tinggi bayangannya 18. Berarti diperbesar. Dari sana sudah kita ketahui bahwa sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan, Pak Herudin? Bentar Bu Guru, di room chat masih kosong. Masih kosong ya? Berarti anak-anak sudah jelas ini. Nah, Kita itu. buka mic-nya saja untuk siapa yang ingin bertanya. Coba kita unmute semua, siapa tahu ada yang mau langsung bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Sudah, silakan boleh tanyakan, lambaikan tangan. Ya, ini ada yang ingin bertanya enggak? Ya, yuk, sudah di unmute ini. Sudah di unmute. Siapa yang bertanya? Angga? Ada pertanyaan Angga? Ada, Bu. Berarti udah jelas. Ya, sedikit. sedikit berarti banyak dong. Paling tidak tahu lah. Ya, sudah. Mumpung ada Bu Gurunya, tanya dulu. Ya, tanya dulu materinya. Yang nanti mengerti yang mana. Ara mau nanya? Enggak, Bu. Wah, dia ngerti semua ini, berarti ini nanti di grup protes. Ya pada pintar lah. Kita main game quizzes ya, biar tahu ya. Dulu. Apa salah, Bu ya? Kelihatan enggak ya sharingnya ini? Kelihatan. Tak kelihatan? Kelihatan. Nggak ada ya? Ada. Ada apa yang kelihatan? Busy. Oke, sip. Tunggu, kita uji coba. Sudah ngerti apa enggak? Apa terlalu cepat Ibu menjelaskan tadi? Enggak, Bu. Sejam dah itu, Bu. Lumayan ya. Sebentar. Kita coba. Khususnya. Sambil nunggu Bu Gurunya buka. Oh, news. Apa tadi materinya? Cahaya. Cahaya. Oke, kita coba ini. Challenge. Apa? Kelas 8. Sip. Ah, oke, ini dia. Kita coba. Sebentar. Lama. Oke, sudah kelihatan ya? Oke. Yuk, kok Ibu yang main ini? Ulang.
Ulang. Sebentar. Kita menunggu. Ini berarti hebat ini, semua sudah paham ini. Kita unmute. Buat. Kan ya. Record. Ini kuis. Ini saya sudah buat tadi berapa nomor ya? 3 detik. Belum dibuat ternyata. Siap. Join game lagi. Kira-kira kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri saja ya Pak Herudin ya? Atau kita tunggu ya kuisnya ya? 8 menit ini. Oh masih bisa ya? Masih bisa sih. 8 menit untuk sesi 2. Oke, sebentar. Ini buat ini punyanya mana tadi itu? Tempat saya ini apa artinya flashcard ini ya? Share link. No share. Flashcardnya apa maksudnya? Oh, like. Oke. Percaya. Kalau saya startkan ini berarti untuk siswa muncul secara acak ya. Oh begitu. Oke. Tunggu sebentar. Ini satu-satu semua ini. Oh, enggak mampu. Enggak ada apa-apa. Check the quiz, reason repeated. Oke, create the quiz. Atau sebentar. Pak Herudin pernah pakai Quizizz? Pernah. Oke. Kalau misalnya kita yang ngambil kuis dari miliknya siapa? Ini miliknya bagaimana? Bisa. Kita Create dulu ya. audio yang Create dulu. sekarang nih. No, something. Warna biru. Warna biru. Deh. Oh, ini no, yang berarti ya nih, belok kanan. Berarti ya dong. Teks standar. Nah, ini berarti buat ini. Kalau buat berarti membutuhkan ini waktu. ya. Maksud saya saya mau Nggih. ini. Saya mau ambil kuis yang tadi. Gimana caranya? Ntar dulu, saya coba ambil punya saya nanti saya share ke Ibu ya. List 4 question. Tapi waktu kita sisa 5 menit ini Bu Guru. Iya, dari tadi muter-muter untuk kuis doang nih. Tadi itu sudah saya buat, tapi Ya, mungkin karena ini, nah yang ini yang mau saya create. Coba Yang diklik ini, aja Bu. draft ini 0 kuis semua. Kayak seperti ini ya. Oh, belum ada. Sudah tadi tapi tidak simpan berarti. Karena mungkin. Saya yang ini, saya mau ambil yang ini. Terus bagaimana caranya? Coba diklik. Saya klik dulu, udah.
Ada opsinya kopi nggak? Di bawahnya boleh coba. Challenge ini atau praktis? Yang itu Kalau percobaan. praktis ini kita main. Iya. Oke. Kalau play berarti saya mainkan, bukan siswa. Yang tadi itu guru yang Friends Challenge itu. Yang mana? Saya juga jarang-jarang saya. Yang ini ya. Ini. Terus? Coba yang Challenge Friend. Challenge friend. Oke, gini ya. Your quiz name. Ya udah ini aja deh cobain. Start game. Oke, ya silakan. Ibu malah yang main ini. Ya, ibu menantang teman-temannya. Ayo masuk. Arah. Ada Arah enggak? Arah, Angga, Rizka Juhani, ayo. Yang lain ditunggu. Tantang Bu Guru siapa tuh bisa mau. Ibu nak main, cuman taruh nama doang di situ. Ya. Ayo gamenya nih. Oke, sip. Angga sudah masuk. Oke, good. Siapa lagi? Ayo Ara, Rizka, yang lain. Mana? Apa kita tinggal 5 menit? Bentar. Oke. Rizka Amelia, Rizka Juhani, siapa lagi? Siapa lagi di grup? Diana, ada Diana tuh. Oh, ini ada. Wahyu ada. Ayo, ibu tunggu. Gak ada suaranya ya? Ya sudah saya unmute nih. Oh, Kayak mereka Sip. Oke, baru Angga. Ara, udah masuk belum? Susah. Kodenya 15823470. Ini biasanya kodenya cuma 6, ini sekarang 8. Karena minjem punya orang. 158. 15823470. Join quizzes. Tekan HP, join quizzes. Keluar dari itu, jangan tekan lift, keluar aja, nggak apa-apa, nggak akan keluar dari roomnya. Oke, ada siapa lagi? Rasip. Oke, berdua main ya, kita coba ya, biar tahu ya. Oke, start. Sip, udah main. Nanti kayak begitu ulangan langsungnya besok di sekolah. Oke. Maya tegak berkecil adalah sifat bayangan dari. Maya tegak diperkecil, sifat cermin. Ayo. Soal kedua. Gambar di atas menunjukkan salah satu sifat cahaya yaitu. Soal yang di layar Bu Dian itu muncul Bu Dian itu kalau belum Bu Dian jawab belum hilang. Iya. Oh begitu dong jawabannya. Ya karena kita punya orang. Oh iya. Wah, Ara udah jawab dulu sama Angga sih. Apa? Pelangi. Dengan pelangi lapis yang membuktikan sifat cahaya bahwa cahaya dapat pelangi. Udah tadi Bu jelasin. Putih enggak ada. Ada enggak ya waktu di baju? Cepetnya. Masih mikir Ara ya? Gambar di atas. Ayo sifat-sifat cahaya. Aduh, merambat lurus. Perbedaan dan Ada yang jawab? gambar di atas adalah Iya, enggak. Benda yang tidak dapat ditembus cahaya. apa nih, Mak? Maya terbalik di pekerjil. Sama kan? Sama Ada gambar. besar. Ini kalau ulangan langsung biasa begini. Ini diterapkan di kelas. Kalian bawa jajannya, soalnya semua ada atau dari rumah semua ulangan. Nanti siap-siap ya.
Nah, ada gambar itu. Sip. Para udah tuh, Angga tetap pada posisi itu. Sifat bayangan pada cermin data. Angga. Lanjut. Kaca spion kendaraan adalah salah satu pemanfaatan cermin. Oke, udah ngerti dia. Nah, ada gambar tadi. Sifat bayangannya bagaimana? Oke. Sip. Sudah selesai ya? Nah, jelas ya, berarti arah, Angga, seperti itu kita ulangan nanti kalau ulangan untuk materi selanjutnya. Nanti Ibu jelaskan di grup. Cara Aspiran. Angga jelas, Angga? Oke, sudah selesai ya. Seperti itulah bentuk ulangan yang akan kalian jelang nanti untuk materi-materi berikutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak Hairudin, terima kasih atas perhatiannya, anak-anakku sekalian, adik-adik khususnya daerah Nusa Tenggara Barat. Tetap semangat, tetap belajar. Walaupun ada di rumah, semangat sehat. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pemaparan materi dari kemudian satu hari sifat cahaya dan juga ada permainan dan 8 jadi mulai dari sekarang belajar itu bisnis sifat hilang. Ya, sekali lagi terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah ikut partisipasi. Diingatkan kembali, jangan lupa ikuti pembelajaran PSRB setiap hari Selasa dan Kamis. Nanti ada sesi kedua dari jam 9. Sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sesi berikutnya akan diambil oleh Pak Guru Sulfahrozi yang akan memandu kegiatan sesi 3 untuk SMP. Lagi terima kasih banyak Ibu Guru Dian, terima kasih adik-adik semua. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.